Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Saya Sri Mulyani, dosen dari Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan materi Komunikasi Bisnis Internasional. Pada episode kali ini, materi utama yang akan kita pelajari yaitu bertujuan untuk memahami dan menganalisis komunikasi bisnis internasional serta mempraktekkan komunikasi bisnis internasional. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Baik, Sobat Ujar, sebelum kita membahas materi komunikasi bisnis internasional, apakah Sobat Ujar telah memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis internasional? Komunikasi bisnis internasional merupakan sebuah komunikasi di dalam berbisnis dengan skala internasional atau komunikasi bisnis antar negara. Selanjutnya, fenomena Global Village. Menurut McLuhan, dunia ini sudah semakin mengecil dan dapat diibaratkan seperti Global Village. Global Village dapat didefinisikan sebagai fenomena globalisasi pada masa kini yang dapat dikenali dari akibatnya, yaitu melemahnya batas-batas nasional, menghilangnya identitas dan budaya lokal, dan meningkatnya migrasi internasional. Konsep ini mengacu pada spektrum masyarakat baru yang melampaui batas-batas geografis, ekonomi, politik dan budaya, serta menekankan pada arus informasi dalam jaringan komunikasi. Berkat fenomena tersebut, pada akhirnya banyak perusahaan yang melakukan perubahan dengan cara memperluas pasar dan membangun cabang baru di berbagai negara. Perubahan orientasi tersebut memerlukan strategi komunikasi yang bersifat global dan internasional. Semua strategi komunikasi harus berpatokan dan berpandangan pada pemasaran global atau internasional, terutama dalam penentuan harga, distribusi, merek, kemasan, dan komunikasi iklan dengan konsep yang sama sehingga dapat dipahami dan diterima oleh warga negara tersebut. Dalam hal tersebut, perlu adanya strategi komunikasi dalam bisnis dengan skala internasional tersebut. Inti dari komunikasi bisnis dalam pemasaran global adalah kesamaan pandangan pelanggan di antara beberapa negara tentang suatu bisnis ataupun produk dari bisnis itu sendiri. Jadi, dalam memahami fenomena global tidak hanya selalu berorientasi pada produk, tetapi lebih pada komunikasi hingga respon dan reaksi yang diberikan bisa bersifat positif dan menguntungkan. Selanjutnya adalah tantangan komunikasi bisnis internasional. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan bisnis berskala internasional, ada beberapa permasalahan terkait komunikasi yang akan menghambat proses tersebut. Di antaranya masalah tersebut adalah yang pertama, bahasa. Penggunaan bahasa dalam sarana komunikasi bisnis bukanlah sesuatu yang sepele. Perbedaan bahasa dan budaya akan menyebabkan perbedaan penafsiran. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan peralatan saja. Yang tak kalah penting adalah bahasa. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang mengglobal adalah sesuatu yang sifatnya sangat penting. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Inggris saat ini sangatlah diperlukan, sebab sangat erat kaitannya dengan strategi komunikasi bisnis global. Adaptasi atau penerjemahan bahasa bisa menjadi masalah apabila terdapat perbedaan interpretasi dalam menafsirkan bahasa itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah warna. Di dalam suatu kelompok masyarakat, ada kalanya terdapat sentimen tertentu terhadap warna. Terdapat warna yang dihindari karena bisa menimbulkan arti negatif menyangkut sentimen lokal. Sebagai contoh, di Jepang, warna putih akan sangat erat hubungannya dengan kematian dan rasa berkabung. Sedangkan di Iran, warna biru berarti tidak bermoral. Dan bagi orang Indonesia, bendera kuning atau hitam adalah adanya petunjuk, adanya kematian atau nuansa kesedihan.
Memahami warna yang ada di dalam sebuah kelompok masyarakat haruslah sesuai dengan kebiasaan yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa memahami warna yang ada di masyarakat tertentu berangkat dari pandangan perorangan, melainkan harus secara keseluruhan dalam konteks kolektivitas. Warna menjadi simbol sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat dalam melihat sesuatu hal. Yang ketiga yaitu gestur. Gestur adalah bahasa nonverbal yang disampaikan melalui gerak tubuh. Misalnya, bagi orang India, menggelengkan kepala adalah tanda setuju. Berbeda dengan orang Indonesia, menggelengkan kepala berarti menolak. Gestur akan sangat ditentukan oleh adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Walaupun dalam satu negara belum tentu orang memiliki pemahaman gestur dan gerak yang sama. Hal ini harusnya dipahami oleh para pelaku bisnis yang hendak mempromosikan produknya dalam skala dunia atau dengan cakupan internasional. Terkadang ada gestur tertentu yang harus dihindari karena merupakan hal tabu atau sesuatu yang dianggap tidak sopan. Sebagai contoh, bagi orang Indonesia, memegang kepala orang yang lebih besar atau yang lebih tua adalah sesuatu yang dianggap kurang sopan. Nah, berbeda dengan orang Inggris atau Eropa, memegang kepala dianggap sebagai sesuatu hal yang akrab atau penghormatan akan sebuah keberhasilan. Oleh sebab itu, penggambaran tentang memegang kepala di dalam iklan atau promosi bisnis di Indonesia hendaknya dihindari. Yang keempat yaitu budaya. Budaya adalah faktor yang harus diperhatikan dalam komunikasi bisnis global. Gestur, isyarat, warna, dan bahasa semua akan mengerucut pada tatanan budaya di dalam masyarakat. Memahami budaya adalah termasuk menimbang perbedaan antara unsur tingkah laku, gaya hidup, peran wanita, agama, cara makan, salam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keberadaan media. Pemilihan media atau saluran komunikasi adalah sesuatu yang perlu diperhitungkan secara opsional dalam transfer pesan informasi. Pemilihan media di dalam komunikasi bisnis perlu pertimbangan-pertimbangan karakteristik pelanggan. Selain itu, tingkat melek media juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam keperluan pemilihan media yang dikaitkan dengan efektivitas dan strategi komunikasi di dalam bisnis. Hal yang sangat penting dalam memahami optimalisasi penggunaan media yang mengglobal adalah penggunaan bahasa Inggris atau bahasa internasional yang bagus. Selanjutnya yang keenam adalah negosiasi dan penjualan harga. Salah satu pertimbangan dasar di dalam menentukan strategi komunikasi bisnis dalam cakupan yang global adalah memahami dan mengetahui karakteristik dalam standar sistem perdagangan dan jual beli negara tersebut. Biasanya, tiap negara memiliki karakteristik dan keunikan dalam melakukan transaksi perdagangan. Meski ada tanggapan bahwa pada saat pasar bebas semua sudah seragam, akan tetapi masih ada adat dan tradisi perdagangan atau bisnis yang tidak tertulis, tetapi masih berlaku. Sebagai contoh, di Rusia, dahulu para pelaku pasar sangat memegang kepercayaan melalui lisan yang diucapkan. Begitu juga bagi orang Jepang. Pembayaran modal langsung adalah salah satu bentuk kesopanan dan merupakan bentuk penghargaan pembeli kepada pedagang. Nah, berbeda dengan itu, orang Amerika menganggap pembayaran tunai tidak efektif. Dengan demikian, sebagai pelaku pasar harus memahami betul bagaimana sistem perdagangan, negosiasi, dan sistem barter di berbagai negara yang berbeda-beda. Yang ketujuh adalah kompetitor. Mengetahui kompetitor adalah cara yang paling cocok di dalam melakukan pemasaran bisnis yang dijalankan secara global. Dengan mengetahui siapa kompetitor kita dapat mengetahui dan mengukur apakah perusahaan tersebut tergolong market leader atau follower. Lalu, bagaimana strategi komunikasi bisnis internasional? Stay tune terus ya. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar, Unpam Mengajar. Sobat Ujar,
Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai tantangan komunikasi bisnis internasional, maka perlu diketahui strategi komunikasi bisnis internasional. Mari kita bahas apa saja strategi komunikasi bisnis internasional. Strategi di dalam komunikasi bisnis global pada intinya adalah penciptaan jaringan. Terdapat beberapa strategi komunikasi bisnis di dalam pemasaran global yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperluas daya jangkau pasarnya. Yang pertama adalah strategi sentralisasi dan produksi. Strategi ini ada atas keinginan dari jajaran eksekutif yang bersifat top down. Artinya bahwa strategi ini ditentukan oleh jajaran eksekutif saja. Biasanya, pertentangan di dalam operasionalisasi pelaksanaan sangat tinggi. Banyak yang mengatakan bahwa model strategi seperti ini seperti tidak membumi. Semua sangat tergantung pada keandalan strategi yang dirumuskan oleh pemimpin atau pemilik perusahaan saja. Selanjutnya, yang kedua adalah strategi desentralisasi dan produksi. Dalam strategi desentralisasi dapat diartikan sebagai strategi tetap yang dilakukan oleh pusat atau jajaran eksekutif. Tetapi perusahaan di sini memakai agen lokal atau konsultan di dalam merumuskan strategi bisnis. Tentu terdapat kelemahan dengan adanya pihak ketiga yang akan mengetahui sepenuhnya strategi pemasaran perusahaan yang seharusnya sangat rahasia dari perusahaan. Tetapi biasanya model strategi dan promosi serta komunikasi global akan lebih berhasil dibandingkan dengan yang lain karena nilai objektivitasnya tinggi. Yang ketiga, sentralisasi dan produk lokal. Strategi global yang berorientasi pada model ini lebih memadukan atau mencampurkan antara produk sentral dengan desentralisasi. Nah, strategi ini adalah model yang memadukan dengan tetap menjunjung nilai-nilai kelokalan yang ada, yang mungkin pernah berhasil. Pada strategi model ini, konsep promosi perusahaan pusat akan sangat dipegang teguh, tetapi tetap mengadaptasi nilai-nilai kelokalan. Promosi cakupan internasional akan diadaptasi dengan lokal. Sebagai contoh, promosi yang dilakukan oleh perusahaan McDonald's dan KFC. Yang keempat, strategi produk sentral dan lokal. Pada strategi model produk sentral dan lokal, biasanya ada upaya mengembangkan dan meningkatkan keunikan-keunikan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pengutamaan nilai lokal adalah yang menjadi fokus dalam strategi ini. Namun, tetap saja, strategi produk dengan menggunakan konsep sentralisasi lebih diutamakan. Dalam artian, masih ada sistem manajemen yang jelas terhadap produk yang ada. Jadi, strategi tidak berarti berjalan tanpa arah dan tidak terkontrol. Selanjutnya adalah pemahaman pasar global sebagai langkah awal pemahaman komunikasi bisnis internasional. Dunia menyempit secara cepat dengan bertambah cepatnya kemajuan komunikasi. Sebuah produk yang dikembangkan di dalam suatu negara bisa menjadi harus melalui sebuah proses yang panjang dan berbelit jika dipasarkan di negara lain. Perdagangan internasional tengah naik daun sejak tahun 1969. Jumlah perusahaan multinasional di dunia telah tumbuh dari 7.000 menjadi 70.000 dan diantaranya merupakan perusahaan multinasional yang benar-benar besar. Sejak tahun 2003, total perdagangan dunia telah tumbuh pada tingkat 6 sampai dengan 10% setiap tahunnya. Sementara produk domestik bruto global tumbuh sebesar 2,5 sampai 4% setiap tahunnya. Banyaknya perusahaan Amerika Serikat yang telah sukses sejak lama di pemasaran internasional seperti Coca-Cola, Caterpillar, Ford, McDonald's, dan lain sebagainya telah menjadikan dunia sebagai pasar mereka. Dan di Amerika Serikat, nama seperti Sony, Toyota, Nestle, Nokia, dan Prudential telah menjadi nama-nama yang dikenal luas. Produk dan jasa lain yang tampaknya dibuat oleh Amerika sebenarnya diproduksi atau dimiliki oleh perusahaan asing. Sementara perdagangan global tengah tumbuh, kompetisi global semakin intensif. Perusahaan asing berekspansi secara agresif ke pasar internasional dan pasar rumah kini tak lagi kaya peluang. Hanya sedikit industri yang kini aman dari persaingan asing. Untuk memenangkan kompetisi global, salah satu hal yang harus dipahami adalah komunikasi bisnis atau
komunikasi bisnis internasional. Selanjutnya, mengamati lingkungan pemasaran global sebelum memutuskan apakah akan beroperasi secara internasional. Perusahaan harus memahami lingkungan pemasaran internasional. Berikut adalah alur keputusan utama komunikasi pemasaran internasional. Yang pertama, memutuskan apakah akan memasuki pasar global. Yang kedua, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang ketiga, memutuskan cara memasuki pasar. Selanjutnya, memutuskan program pemasaran global. Lalu memutuskan organisasi pemasaran global. Dan yang terakhir, memutuskan komunikasi bisnis global yang tepat. Baik, Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait komunikasi bisnis internasional. Sekarang, saya memiliki pertanyaan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tersebut. Coba kalian jelaskan apa saja kendala yang sering terjadi di dalam komunikasi bisnis. Nah, Sobat Ujar, silakan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa komunikasi bisnis internasional merupakan sebuah komunikasi di dalam berbisnis dengan skala internasional atau komunikasi bisnis antar negara. Yang kedua, inti dari komunikasi bisnis dalam pemasaran global adalah kesamaan pandangan pelanggan dan halayak di antara beberapa negara tentang suatu bisnis ataupun produk dari bisnis itu sendiri. Jadi, dalam memahami fenomena global, tidak hanya selalu berorientasi pada produk, tetapi lebih pada komunikasi hingga respon dan reaksi yang diberikan bisa bersifat positif dan menguntungkan. Yang ketiga, beberapa tantangan dalam komunikasi bisnis antara lain bahasa, warna, gestur, budaya, keberadaan media, negosiasi dan penjualan, harga, serta kompetitor. Komunikasi bisnis internasional merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk memenangkan persaingan global. Demikianlah materi pada pertemuan 14 kali ini. Saya Sri Mulyani undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam ujar dan salam manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya biaya gedong? Iya. Taya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng. Ngopi nganana. Sok atulah, Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin, Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atulah, Neng, dipahami kondisi keluarga ieu teh, Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mirah, biaya gedongna teh pasti mahal atuh, Neng. Henteu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh, Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya, Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200.
Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marostuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh mak, pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri.